Untuk semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Oh ya, jangan lupa sebelum melanjutkan pembahasan ini, kalian untuk like dan subscribe videonya ya. Terima kasih sebelumnya. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Salah satunya adalah grafiknya berbentuk terbuka. Pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, posisi grafiknya bisa terbuka ke atas ataupun juga terbuka ke bawah. Sifat ini disebabkan oleh karena nilai A. Nilai A yang di sini, koefisien A, yang berpasangan dengan X kuadrat, jika A di sini lebih besar dari 0 ataupun jika A di sini positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A di sini koefisien A-nya lebih kecil dari 0 atau yang pasti A-nya berangka negatif, maka grafik itu akan terbuka ke bawah. Yang dimaksud dengan terbuka ke atas dan terbuka ke bawah seperti gambar di sini, ini adalah contoh untuk yang terbuka ke bawah. Jadi ini grafiknya berbentuk melengkung tapi bagian bawahnya terbuka. Ini pada posisi nilai A, koefisien A lebih kecil dari 0. Artinya jadi terbuka ke bawah grafiknya. Tengah-tengahnya di sini adalah sumbu simetri. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan sama luasnya. Ini bagian puncaknya di sini, paling atas. Kemudian jika koefisien A-nya lebih besar dari 0 atau positif, maka grafiknya akan berbentuk terbuka ke atas. Ini yang dimaksud dengan posisi grafik, bentuk grafik terbuka ke atas. Sumbu simetrinya ini letaknya di tengah-tengah dan titik puncaknya ini di bawah. Ini atau titik lembahnya. Sifat berikutnya yaitu titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Kemudian jika grafiknya terbuka ke atas, maka titik puncaknya adalah titik minimum. Kemudian fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai titik puncak atau titik optimumnya yaitu sebesar min b per 2a, min d per 4a. Ini pengganti dari sumbu x dan ini pengganti dari sumbu y. Diskriminan adalah atau dilambangkan dengan D, itu besarnya nilainya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nilai B-nya didapat dari koefisien ini yang pasangannya dengan X, kemudian nilai A didapat dari sini yang berpasangan dengan X kuadrat, nilai C didapat dari konstantanya. Jadi setelah menghitung diskriminannya, selanjutnya untuk menentukan sumbu simetri atau titik terhadap sumbu X yaitu sebesar min B per 2A. Sama dengan yang ini ya, jadi sumbu X-nya, sumbu simetrinya yaitu min B per 2A. B-nya didapat dari persamaan fungsi di sini yang berpasangan dengan sumbu X, A-nya diambil dari sini yang berpasangan dengan AX kuadrat. Kemudian yang berikutnya untuk nilai optimum. Nilai optimum berarti di sini yang terhadap titik Y-nya, titik terhadap sumbu Y. Nilai optimum dilambangkan dengan YO ya atau Y0 sama dengan min D per 4A. D atau diskriminan didapat dari perhitungan ini tadi. B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 4A. A didapat dari koefisien yang berpasangan dengan sumbu X kuadrat. Selanjutnya koordinat titik optimum didapat dari sumbu simetri di sini tadi, nilai optimumnya dari sini Y0 atau YO.
Sehingga nilai optimum untuk menentukan nilai Y maksimum atau nilai Y-nya minimum, atau dilambangkan dengan YM. Ya, berikutnya ini untuk contoh soalnya. Menentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan juga titik optimum. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah setengah. Tentukanlah sumbu simetri, nilai optimum, dan juga titik optimumnya. Dari soal yang di atas tadi, dari fungsi kuadratnya, yang pertama ditentukan yaitu nilai koefisien dari A. Nilai koefisien A didapat dari sini pasangan x kuadrat. Kalau tidak ada angkanya berarti di sini ada angka 1. Berarti nilai A-nya 1. Kemudian B-nya di sini minus 4. Ya, jadi diikutkan tanda minusnya, jangan lupa. B-nya sama dengan minus 4. Dan C-nya didapat dari angka yang paling belakang di sini, yaitu besarnya setengah. Baru sekarang kita tentukan sumbu simetrinya. Di mana rumus untuk sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Tinggal pindahkan aja, gantikan saja B-nya di sini dengan angka min 4, di sini min 4. Minusnya di sini pindahkan di sini di depan. Kemudian 2 kali A berarti 2 kali 1 di sini. Ini minus kali minus hasilnya jadi plus, ya. Sehingga 4 dibagi 2, karena 2 kali 1 2. Sehingga hasil akhirnya untuk sumbu simetri yaitu besarnya 2, karena didapat dari 4 bagi 2. Berikutnya, untuk menghitung nilai optimum. Nilai optimum atau disebut juga titik yang berada pada sumbu Y atau Y0, di mana untuk menentukan nilai optimum yaitu minus D per 4A. D ini adalah singkatan dari determinan, di mana D nilainya sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi 4A. Tinggal ganti aja untuk nilai B-nya di sini minus 4. Jadi dalam kurung minus 4 pangkat 2, kemudian di sini 4, tetap 4. Nilai A-nya diambil dari sini tadi, koefisien A nilainya 1, kemudian nilai C-nya diambil dari sini tadi, yaitu besarnya setengah. Dibagi 4 kali A atau 4 kali 1. Berikutnya perhitungannya, ini min 4 kuadrat hasilnya plus 16, tulis di sini. Min 4 kali 1 kali setengah hasilnya 2 dibagi dengan 4. 4 kali 1 kan hasilnya 4. Sehingga 16 kurang 2. Jangan lupa tanda minusnya tetap ada di sini di depan. Sehingga hasil berikutnya minus 14 bagi 4. Angka ini bisa disederhanakan menjadi minus 7 per 2. Sama-sama dibagi dengan angka 2. Berarti ini adalah nilai optimumnya atau Y0-nya. Berikutnya untuk titik optimum, berarti menentukan titik koordinat puncaknya. X, Y0. Tinggal pindahkan aja dari angka di sini hasil X dan Y0-nya. Sehingga titik optimumnya adalah X, Y0, berarti X-nya 2 dari sini. Dan Y0-nya min 7 per 2, pindahkan dari sini. Jadi titik optimumnya adalah 2, minus 7 per 2. Berikutnya, supaya kalian bisa lebih memahami pembahasan tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, seperti yang dia bahas tadi, kalian mengerjakan soal-soal berikut. Di sini ada soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di sini merupakan persamaan fungsi kuadrat semuanya. Di sini lengkap. Ada nilai A, nilai B, nilai C-nya. Yang nomor 2 juga ada koefisien A, koefisien B, koefisien C. Kecuali untuk yang nomor 3 hanya ada koefisien A dan ada koefisien B, koefisien C-nya tidak ada. Berarti kalau koefisien C tidak ada, berarti nilainya di sini sama dengan 0 ya. Dari ketiga persamaan fungsi kuadrat di atas, tentukanlah masing-masing sumbu simetri. Yang pertama, kemudian B-nya nilai optimum, kemudian C-nya titik optimum. Jadi masing-masing soal di sini nomor 1 ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaannya ini.
sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Nomor 2 juga sama pertanyaannya, jadi kalian menghitung sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Kemudian nomor 3-nya juga sama, kalian menentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan juga titik optimum. Demikian, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar, dan semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.